Peristiwa pembunuhan di Bali. Peristiwa ini terjadi pada malam hari 12 Oktober 2002, yaitu yang terjadi di Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali. Korban tercatat 202 korban jiwa dan 209 korban luka-luka. Sebagian banyak korban berasal dari wisatawan asing. 12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Aksi pemboman ini terjadi serentak di 3 lokasi di Pulau Dewata, Bali. 2 ledakan pertama terjadi di 2 klub malam yang terletak di Jalan Legian Kuta. Kemudian disusul ledakan ketiga yang meledak di sekitar kantor konsulat Amerika Serikat. Pada peristiwa tersebut tercatat 202 orang tewas dan 209 lainnya luka-luka. Mayoritas korban adalah wisatawan mancanegara. Investigasi polisi akhirnya menetapkan 3 nama sebagai pelaku utama. Mereka masing-masing adalah Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi. Dan pada 9 November 2008, ketiganya dihukum mati. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah daerah Bali membangun sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Panca Benua, atau di kalangan wisatawan dikenal sebagai Monumen Ground Zero Bali. Selain itu juga dibuat sebuah film layar lebar berjudul Long Road to Heaven, dirilis pada Januari 2007. Menurut saya, kejadian ini tidak patut untuk ditiru karena merugikan banyak orang dan mengakibatkan menurunnya wisatawan yang datang ke Bali. Seharusnya pemerintah bekerja sama kepada aparat keamanan supaya tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Marsinah lahir pada 10 April 1969 dan meninggal pada tahun 1993. Pada umur 24 tahun, dia merupakan seorang aktivis yang bekerja di PT Putra Transmedia, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia ditemukan tewas terbunuh di dalam hutan pada tanggal 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Peringatan Hari Buruh mengingatkan Indonesia dengan sosok perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Dialah Marsinah, buruh asal Nganjuk, Jawa Timur yang begitu berani berupaya melepaskan diri dari jeratan kapitalisme di tempat kerjanya di Sidoarjo. Namun keberanian Marsinah membuat hidupnya harus berakhir secara tragis. Ia memang hanya seorang buruh perempuan yang memperjuangkan tuntutan-tuntutan bersahaja. Namun, sosok dan perjalanan hidupnya yang berakhir tragis telah membangkitkan kesadaran luas akan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ia adalah Marsinah, seorang ikon perjuangan buruh, seorang Kartini yang dibungkam karena suara-suara dan perjuangannya. Nama Marsinah menjadi perhatian luas dan kemudian tercatat dalam sejarah Indonesia setelah ia ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Pada fase terakhir hidupnya, Marsinah memang hanya seorang perempuan muda yang bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji. Namun, kematian buruh PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur ini bukan kematian biasa. Kematian Marsinah menyentak keprihatinan luas karena ia diduga dibunuh akibat aksi-aksi protesnya dalam memperjuangkan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan perlakuan terhadap buruh di pabrik tempatnya bekerja. Ya, Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang sangat gigih, sangat berani. Siapapun yang memperjuangkan haknya, apakah buruh, apakah petani, apakah nelayan, itu akan berhadapan dengan kekuasaan. Nah, hanya orang yang punya keberanian ekstra yang berani melakukan perlawanan. Nah, Marsinah menurut hemat saya adalah sosok yang punya keberanian lebih. Menurut saya, kasus Marsinah merupakan pelanggaran HAM berat. Menurut undang-undang dapat dibagi menjadi 2, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Marsinah ini termasuk dalam golongan kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan. Selain itu, kasus Marsinah juga merupakan pengingkaran pemerintah terhadap masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.
kasih.